Media Cina, Sohu, meremehkan timnas Indonesia. Mereka menyebut duel timnas Cina versus Bahrain di kandang bakal lebih sulit ketimbang lawan tim Garuda. Sohu menyebut peluang negaranya lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka. Bahkan, mereka menyebut kans itu ada di tangan sendiri. Negeri tirai bambu menyisakan 2 laga lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina bakal bertamu ke SUGBK Jakarta 5 Juni mendatang. Kemudian, Cina bakal menjamu Bahrain pada 10 Juni mendatang. Sohu percaya diri menyebut timnas Cina bakal menyapu bersih 2 kemenangan di 2 laga tersebut. Mereka menilai bisa meraih kemenangan atas Indonesia dengan mengacu hasil pertemuan pertama di Qingdao. Saat itu, The Dragon Team menang 2-1 atas Garuda dengan mengandalkan strategi serangan balik. Kesempatan kini ada di tangan pelatih Branko Ivankovic. Mereka punya kans besar di tandang melawan Indonesia karena Indonesia ingin balas dendam. Bermain bertahan, serangan balik, dan sektor sayap bisa mencetak gol, tulis Sohu. Saat ini Cina masih terdampar di dasar klasemen grup C dengan 6 poin, setara dengan Bahrain di peringkat kelima. Indonesia berada di peringkat keempat dengan 9 poin, tertinggal 1 dari Arab Saudi di peringkat ketiga. Bek Leeds United Pascal Struijk kembali menjadi sorotan netizen usai dikabarkan akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pernyataan lama pemain keturunan Indonesia ini kembali mencuat, di mana Struijk mengungkapkan bahwa ia lebih memprioritaskan Belanda sebagai negara yang ingin ia bela di ajang internasional. Padahal, Pascal Struijk pernah pamer punya darah Indonesia dan sempat mempertimbangkan untuk memperkuat skuad Garuda pada tahun 2020. Ternyata, disebutkan bahwa Pascal Struijk menjadikan timnas Indonesia sebagai opsi alternatif jika tidak dipanggil oleh timnas Belanda. Meskipun lahir di Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999, Struijk memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang hijrah ke Belanda pada masa kolonial. Hingga saat ini, Struijk belum pernah tampil untuk timnas senior Belanda, Belgia, maupun Indonesia. Namun, pada Oktober 2024 lalu, muncul kabar bahwa Struijk kembali mempertimbangkan peluang untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Dalam wawancara pada 2020 lalu bersama Sport Magazine, Pascal Struijk mengatakan bahwa dia memiliki darah Indonesia. Selain itu, Struijk mengungkapkan bahwa ada kalanya ia merasa memiliki jiwa sebagai orang Indonesia. Terlepas dari hal itu, meski sebelumnya ia lebih memprioritaskan Belanda, ketertarikan Struijk terhadap Indonesia memberi harapan baru bagi skuad Garuda. Jika bergabung, Struijk akan menjadi tambahan yang berharga bagi lini pertahanan Indonesia. PSSI akui menyesal tak menaturalisasi Ian Maatsen sejak awal. Sudah bertahun-tahun, nama Ian Maatsen menggema di benak para pecinta sepak bola Indonesia sebagai salah satu aset berharga yang bisa mengubah nasib timnas Garuda. Bek kiri andalan Aston Villa ini bukan hanya sekadar pemain biasa nilai pasarnya yang fantastis. Mencapai 28 juta euro membuktikan kualitasnya di tingkat Eropa. Impian untuk melihatnya membela merah putih sempat begitu nyata, terutama karena Belanda tak kunjung memberinya kesempatan di tim senior, meski ia masuk dalam skuad sementara untuk Euro 2024. Namun, kini harapan itu seperti ditelan kabut. Nama Maatsen kembali menjadi perbincangan panas, tetapi kali ini dengan nada kegetiran. Pemain berusia 23 tahun yang sempat diidam-idamkan karena darah Indonesia yang mengalir dalam nadinya itu, akhirnya mengukir sejarah dengan debut gemilang bersama timnas Belanda senior. Sebuah momen yang seharusnya bisa menjadi milik Indonesia. Tetapi kini telah berubah menjadi penyesalan yang dalam. Kini, para pecinta sepak bola tanah air hanya bisa memandang dengan perasaan campur aduk. Ian Maatsen, pemain yang seharusnya bisa menjadi tulang punggung timnas Indonesia, justru akan menjadi musuh di masa depan. Ia bisa saja menjadi bek andalan Belanda di Piala Dunia 2026, sementara Indonesia masih berjuang mencari sosok bek kiri sekalibernya.
kisah Maatsen seharusnya menjadi alarm keras bagi PSSI. Naturalisasi pemain keturunan harus dilakukan dengan strategi cepat dan tepat, bukan menunggu hingga mereka menjadi bintang dunia. Jika tidak, Indonesia akan terus menjadi penonton, menyaksikan talenta-talenta hebat yang seharusnya bisa memperkuat Garuda, justru bersinar di negara lain. Nilai pasar Jay Idzes melonjak drastis setelah tampil impresif bersama timnas Indonesia di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek Venezia itu punya peran vital di timnas Indonesia. Posisinya tak tergantikan sejak melakoni debut bersama Garuda pada 21 Maret 2024. Jay Idzes bahkan dipercaya sebagai kapten timnas Indonesia hingga kursi pelatih berganti ke tangan Patrick Kluivert. Bek 23 tahun itu selalu tampil penuh bersama timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 periode Maret 2025. Idzes turut andil mengantar Indonesia menang 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa. Sebelumnya, Indonesia kalah 1-5 dari Australia di Sydney, Kamis. Merujuk Transfermarkt, nilai jual Jay Idzes hanya mencapai 3 juta euro sebelum tampil menghadapi Australia. Kini, nilai pasarnya mencapai 5 juta euro atau nyaris menyentuh 90 miliar rupiah. Jay Idzes kini menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi kedua di timnas Indonesia. Idzes sejajar dengan Emil Audero yang bermain di Palermo dengan nilai pasar yang sama. Sementara itu, posisi teratas masih dihuni bek FC Twente, Mees Hilgers, yang nilai pasarnya mencapai 9 juta euro atau sekitar 155 miliar rupiah. Selain tampil apik di timnas Indonesia, Jay Idzes juga punya peran besar di level klub. Ia selalu tampil konsisten meski Venezia berkutat di papan bawah klasemen Serie A. Performa apik Idzes bersama Venezia menarik perhatian klub-klub elite Liga Italia. AC Milan, Inter Milan, dan Napoli dilaporkan tertarik meminang Idzes di akhir musim.